kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Jemaat yang dikasih Tuhan, khususnya buat Aman Simanjuntak, dalam konteks orang Yahudi, ada banyak tempat-tempat yang dipercaya boleh menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit mereka. Salah satunya di Bethesda atau Bethesda, sebuah kolam yang mereka percaya satu waktu akan berguncang airnya. Yang mereka percaya itulah datangnya malaikat Tuhan, dan ketika berguncang air itu semua berlomba untuk menyelam ataupun berendam di kolam itu. Dan yang menarik dikatakan di sana, mereka yang keluar dari kolam itu pun menjadi sembuh. Tetapi apa yang mau kita katakan hari ini, Amang tidak perlu harus ke sana, ke Bethesda, karena kalau kita yang pernah ke Yerusalem, kita lihat kolam itu sudah ada di bawah, ya, tidak lagi di atas, ya. Mungkin karena erupsi Gunung Merapi atau apa saja, kota itu sekarang ada di bawah, ya, tidak lagi di atas, ya. Nah, apa yang mau kita renungkan di sini, Amang Inang, adalah khususnya buat Amang Simanjuntak, ada yang menarik di sini, persoalan seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun lamanya sakit. Kalau boleh tahu, Amang sudah berapa tahun sakit ini? Hampir 1,5. 1,5 tahun? Hampir 1,5. 1,5 tahun ya? Iya. Iya. 38 tahun. Kalau kita compare, kita bandingkan, belum seberapa lah ya, begitu Amang ya. 38 tahun. Nah, yang menarik dari situ, bahwa akhirnya ia pun disembuhkan. Kan begitu. Apa yang membuat ia sembuh? Ini yang penting. Ya. Yang pertama kita lihat di sini, bahwa sekalipun dia sudah 38 tahun, ia tetap berada di kolam Bethesda itu. Dan kita tahu tadi, tidak ada seorang pun yang mengangkat dia. Apa yang mau kita ambil dari kesimpulan ini adalah bagaimana ketidakputusasaan dari orang yang sakit ini juga memegang peranan penting untuk kesembuhannya. Tidak putus asa. Nah, ini paling pokok pertama. Karena ada banyak orang ketika sakit, apa yang pertama datang? Give up, putus asa. Ya, misalnya sakit gigi ya misalnya. Cabut mohon katanya. Udah putus asa dia. Padahal kalau dokter gigi tidak pernah merekomendasikan cabut gigi. Nggak pernah itu. Dokter gigi selalu berusaha untuk jangan cabut gigi. Tapi kita langsung udah. Ya. Itu konsekuensi pertama orang sakit. Dampak pertama orang sakit adalah keputusasaan. Jadi ini perlu kita renungkan bersama, dan kita boleh belajar dari orang yang sakit menahun 38 tahun ini. Kunci pertamanya adalah jangan pernah putus asa. Karena ketika putus asa, ibarat kata dalam kehidupan sehari-hari, putus asa itu sama seperti lubang yang kita gali, yang membuat kita terjerembab ke dalamnya, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah keputusasaan. Makanya jangan pernah putus asa, Amang. Ya, boleh Amang ingat ini 38 tahun. Kalau 38 hari masih kalah sama Amang ya. Ini 38 tahun. Jadi yang perlu kita renungkan, jangan pernah putus asa. Baik Inang, baik keluarga, terutama Amang, jangan pernah putus asa. Lalu yang kedua, dikatakan Yesus, maukah engkau sembuh? Lucu bagi saya. Yesus dikatakan di sini, ia tahu. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, ia tahu, karena ia tahu. Ya, Yesus juga tahu apa yang Amang rasakan saat ini. Tetapi mengapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Apa makna di balik kalimat ini? Yesus ingin memastikan, inginkah orang itu sembuh? Adakah keinginan orang itu untuk sembuh? Mengapa? Karena ada juga orang yang tidak ingin sembuh. Ya, waktu pertanyaan beberapa minggu lalu di sektor 1 ya,
yang kita di gereja. Satu. Buat doa amang adong itang yakon ale gabe muruk. Jadi tim diakonia datang ke rumah dia lalu berdoa, Tuhan pamalu masait nasida. Dun saya bertanya muruk mana ditanyakon. Wah, saya tanyakon kamu asal malu-malu. Nah, ini menarik. Ya. Jadi kita boleh belajar dari sini kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Padahal Yesus sudah tahu. Betul tidak? Tapi karena Yesus ingin memastikan apakah kita ingin sembuh? Ya, kalau ini pertanyaan ini diperhadapkan kepada Amang, apa jawab Amang? Sungguh ke Amang ingin? Mau sekali ke Amang? Mau sekali. Sungguh mau sekali Amang? Sungguh mau sekali. Ya, ini yang paling penting. Mau sekali itu penting ya Amang ya. Karena dalam konsep penyembuhan Tuhan terjadi apa yang disebut dengan sinergi. Ya, ini konsep penyembuhan ya. Ada kerjasama Allah dengan manusia. Kan begitu ya. Setiap kita lihat konsep proses penyembuhan Yesus, semua ada sinergisme kerja manusia dengan Allah. Maukah engkau sembuh? Mau. Tuhan menyembuhkan. Kan begitu ya. Jadi keinginan pertama jangan pernah putus asa. Yang kedua tanam terus keinginan untuk sembuh. Ya, maukah engkau sembuh? Nah, yang perlu saya jelaskan juga kata sembuh dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu bukan hanya berhubungan dengan jasmani, tetapi juga berhubungan dengan rohani. Ketika Tuhan menyembuhkan, apa yang terjadi pada orang yang disembuhkan? Dia bukan hanya sembuh secara jasmani, tetapi juga ia sembuh secara rohani. Apa kesembuhan rohani yang terjadi pada diri orang yang disembuhkan? Ia menjadi semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Ini penting. Ya, seperti apa yang terjadi pada ayat berikutnya, Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu pada Tuhan. Ya, tidak ada orang yang menurunkan aku, sementara dia ingin sekali sembuh. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, bangkitlah, dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya, jadi setelah jangan putus asa, terus punya keinginan untuk sembuh dan percayalah bahwa Yesus bisa menyembuhkan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, terutama sekali rohani kita mah. Ya, karena keimanan kita ini tergantung situasi tubuh kita kan sekarang. Kalau tubuh kita kuat sehat, seperti itulah iman kita. Tapi ketika kita sakit, biasanya iman kita pun ikut turun, down. Ya. Jadi besar harapan dari konteks khotbah orang yang 38 tahun bahwa Tuhan mampu menyembuhkan dia. 38 tahun. Mungkin kalau pergi ke dokter, biasanya apa, Bu Dokter? Kalau orang sudah 38 tahun sakit, apa pendapat umum dari seorang dokter? Pendapat umum dari seorang dokter, kalau 38 tahun, ya sudahlah Bu, dibawain banyak. Nah, daripada ibu buang habis duit, ya pemerintah juga ngutang banyak BPJS, udah di rumah aja ya kan gitu ya. Atau saya salah? Oke, saya tanya. Tetap semangat. Ya? Yes. Iya. Ini dokter Kristen yang. Jadi tidak ada yang mustahil. 38 tahun dia boleh sembuh karena ia memiliki tekad yang kuat, tidak putus asa. Dia punya keinginan yang luar biasa untuk sembuh dan dia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Itulah yang boleh kita renungkan khususnya buat Amang ya Nang. Jangan pernah putus asa, selalu punya keinginan untuk sembuh dan percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan. Baik secara jasmani